Ketua DMI Kota Cirebon dan juga ada PCNU Kota Cirebon yang saya hormati, Ketua Umum LPTQ Kota Cirebon yang saya hormati, dan juga panitia yang saya cintai, seluruh jajaran Dewan Juri yang saya muliakan, para peserta MTQ, hadirin hadirat yang insya Allah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, dengan asbab kita diundang oleh Allah dan Rasulullah melalui Pak Wali Kota, malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul di Kesultanan Cirebon dalam rangka mengikuti pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-56 Kota Cirebon. Mudah-mudahan perjuangan dan juga kerja yang sudah dilakukan oleh panitia akan membawa barokah untuk kita semua. Amin. Terutama barokah untuk Kota Cirebon. Amin ya rabbal alamin. Amin Allah ya rabbal. Syukur yang kedua, alhamdulillah saya bisa hadir. Saya ini asli Cirebon, lahir juga di Cirebon, cuma ditakdirkan oleh Allah untuk berjuang di Jakarta. Sekedar diketahui bahwa saya ini termasuk pendiri Jamiatul Qura wal Huffaz Kota Cirebon tahun 71. Makanya harus bayar kepada saya ini, Masya Allah. Saya punya sejarah malam ini karena tahun 71 MTQ nasional dilaksanakan di Masjid At-Taqwa. Saya juara 1 remaja, alhamdulillah, juara 1 tingkat nasional PGA kelas 2. Sebelum di Jagakarsa terus saya pesantren di Buntet. Guru saya Kiai Fuazet, guru saya Abdul Aziz Muslim. Kemudian selanjutnya setelah nasional adalah dari Bandung. Itulah guru-guru saya. Jadi guru saya ini Pak Usman Jatim. Usman Jatim itu waktu saya mondok di pesantren Jaga Satru. Jadi saya ini alumni pesantren Jaga Satru. Sebelum keliling dunia, saya ini dididik oleh Abah Habib Muhammad Syekh bin Yahya, Kang Ayib Muh. Jadi saya santrinya. Nggak lama, cuma setahun setengah. Dulu saya kori, cuman kata Kang Ayib, cung kori duit estetikum, jadi kiai baik, Masya Allah. Ini yang nyuruh beliau ini benar-benar, wallahi. Pokoknya sirah jangan jadi pejabat, walaupun jadi profesor, doktor, enakan jadi kiai cuma. Soalnya apa? Karena nyeneni uang di amplopi itu enak bisa jadi kiai, karena Masya Allah. Makanya saya sayang di Jakarta aman, dengan siapapun aman, presiden siapapun aman. Karena saya kata Kaib tidak pernah dibagi duit kecuali malam ini oleh Pak Wali Kota, insya Allah. Makanya saya walaupun sudah 75 tahun tetap masih muda karena mengamanatkan amalan dari Jaga Satu. Waktu Jaga Satu saya termasuk antri bandel. Kata Kang Ayib, cung jangan suka nyolongi uang duwe batur. Kalau duwe Kang Ayib saya colongi, saya kelapanya saya colong. Ayamnya saya colongi sampai ziarah ke Sunan Gunung Jati. Tiap malam Jumat pura-pura wudhu tapi nyorong duit. Ini kerjaan saya, Masya Allah. Makanya jadi kiai, alhamdulillah. Umumnya waktu di pesantren bandel-bandel jadi kiai umumnya, termasuk saya. Makanya jadi Kang Ayib, cungus bayar dorong sirah utang di Gunung Jati, sampun Kang, alhamdulillah. Jadi saya ini backgroundnya adalah kori, juara nasional remaja. Barokah guru saya Kang Ayib dan Ki Fuad Hasyim
saya jadi penceramah. Kenapa? Karena 71 sangat diperlukan mubalig yang aswaja, yang cinta NKRI. Oleh itu saya disembur oleh Jaga Satru jadi penceramah. Alhamdulillah. Dan dikasih ilmu juga tanhan bacok. Tapi syaratnya sira ilmu kejagoan dikasih, tapi sira paling kudu wedi ning rabine. Konon masyaallah. Makanya saya kalau di panggung jago, tapi di depan istri begini. Seperti Umar bin Khattab, jago tapi ning rabine nurut. Alhamdulillah. Dan segini aja, amin. Amin. Jadi saya ini nostalgia, insyaallah. Jadi Kori sampai sekarang juga masih ngaji. Sampun udah mau turun. Melanjutkan sambutan dari Kementerian Agama dan Bapak Wali Kota. Apa sih tujuan dari musabaqah tilawatil Quran? Yang pertama, untuk mensyiarkan dakwah Al-Quran melalui musabaqah tilawatil Quran. Apalagi Cirebon ini ada kota wali Kanjeng Sunan Gunung Jati. Tolong. Dalam sejarah Indonesia, wali Allah, insya Allah Cirebon termasuk yang luar biasa. Jawa Timur walinya ada 5, Jawa Tengah 3, tapi Jawa Barat hanya 1, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sallallahu Nabi Muhammad. Hanya 1. Dibantu oleh putra tercintanya Kanjeng Sultan Hasanuddin Banten. Makanya sejelek-jeleknya orang Jawa Barat dan orang Banten, walaupun bodoh pernah dengar suara adzan. Tapi maaf, kalau Jawa Timur ada ngaku Islam belum pernah dengar suara adzan. Makanya walinya 5. Saya termasuk Dewan Pembina Persatuan Wali seluruh Indonesia, pelanjut dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Terus nih, karena Kanjeng Sunan Gunung Jati termasuk waliullah yang ahli manajemen. Lihat aja Jawa Barat, masjid di situ, kantor wali kota di situ, kemudian kantor kejaksaan di situ, masjid di situ, kan begitu? Nah, kemudian kantor macam-macam di satu tempat, tempatnya di depan ada namanya alun-alun. Itu hanya terjadi di Jawa Barat, sistem manajemen Kanjeng Sunan Gunung Jati yang wasiatnya isun titip masjid lan anak yati. Nah itu saya amalkan, saya barokah. Jadi sudah saatnya kita kota Cirebon wajib mengagungkan wali-wali kita, terutama Kanjeng Sunan Gunung Jati. Makanya dengan adanya suara Al-Quran yang disponsori oleh pemerintah, insya Allah Kanjeng Sunan Gunung Jati sangat bahagia. Sallallahu Alaihi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Quran. Bagaimana dahsyatnya gangguan Al-Quran sekarang dengan medsos yang ada sekarang. Dengan sponsori dengan adanya musabaqah tilawatul Quran. Apalagi diawali dengan tadi karnaval. Cirebon, Cirane apa Cirebon sih? Apa rane? Iya wis pokoknya konon isun juga ngerti wis konon. Santri-santri, anak-anak bersama-sama untuk menghidupkan, mensyiarkan MTQ tingkat kota Cirebon. Insya Allah barokah. Allahumma amin. Quran. Tuh. Ini tolong lestarikan musabaqah ini. Yang kedua, untuk membumikan
menanamkan nilai-nilai Al-Quran, terutama kepada umat Islam yang ada di kota Cirebon ini khususnya. Kenapa bisa begitu? Quran ya Allah untuk memancing barokah menurut Rasulullah SAW. Kalau pengen ngobrol dengan Allah, baca Quran. Kalau pengen ketemu dengan Allah, sholat. Kalau pengen manggil Allah, zikrullah, Abdullah dzikri, la ilaha illallah. Itu mengundang kehadiran Allah. Kalau pengen mengundang Rasulullah, perbanyak sholawat. Itu Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita. Yang ngasih rizki Allah, yang ngasih pangkat Allah, yang ngasih jabatan Allah, yang punya NKRI juga Allah. Kapan kita komunikasi dengan Allah? Ini penting. Jadi kalau mengundang Allah itu adalah zikir. Ada orang yang anti tahlil, tapi tatkala meninggal dunia zikir, maaf. Insya Allah Pak Harto Wassalamualaikum amin. Pak Harto ini dulu Muhammadiyah, tidak pernah tahlil. Tapi tatkala Butin meninggal dunia, datang ke PBNU, nemuin Gus Dur supaya ngirim kiai 40 untuk mimpin tahlil. Waktu Butin meninggal tuh. Nah kebetulan saya ini asisten Gus Dur 22 tahun. Jadi kalau tanya Gus Dur, tanya saya, karena saya dari kecil di PBNU perintah jaga satru. Terus nih. Terus ya. Kita Gus Dur Kiai bawa 40 teman. Mana Gus? Tahlilan. Alhamdulillah. Begitu masuk rumah Pak Harto, alhamdulillah amplopnya tebel amplopnya, alhamdulillah. Masya Allah. Hanya saya mimpin tahlil kencang banget, bak. Kiai ngomong, kenapa kencang banget? Duitnya gede, goblok, duitnya gede. Kalau di kampung kan tahlil dikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini tebel banget. Alhamdulillah 7 hari tahlilan beli motor baru semua. Masya Allah, alhamdulillah. Hanya saya tanya, Gus, kapan Pak Harto mati? Gua tabok lu, katanya begitu. Masya Allah. Tahlil. Jadi orang-orang yang anti tahlil saya sampaikan untuk mengundang kehadiran Allah. La ilaha illallah. Dengan MTQ panggil Allah. Jujur, mumpung depan wali kota, mumpung dengan Sultan Cirebon. Apakah kita bangun tidur ada yang pernah baca Quran dulu? Apa pegang handphone dulu? Ayo jawab. Dan tidak perlu jawab. Mari kita koreksi. Yang ngasih pangkat Allah, yang ngasih jabatan Allah, yang jadi DPR Allah, yang akan jadi wali kota Allah, yang punya surga Allah. Kapan kita komunikasi dengan Allah? Inilah saya ngomong di pusat, karena saya termasuk ketua MUI. Tolong ini perhatikan sila pertama ketuhanan yang maha. Maaf Pak Wali, saya kan orang di Jakarta ya. RT digaji, RW digaji, camat digaji, kiai nggak digaji, brengsek. Muliaan mana saya dengan RW? Ayo jawab. Pak Wali Kota nggak pernah ngajar idgham biguna, DPR nggak pernah ngajar idgham bilaguna. Pak Dandim, Pak Kapolres, apa pernah ada? Ini adalah Ifa Sabawi. Kan kami yang ngajar kiai-kiai di kampung, kenapa nggak digaji? Ayo jawab. Sadar pejabat. Kenapa saya ngomong begini? Karena Pak Wali Kota sudah mengangkat guru-guru ngaji. Alhamdulillah. Selamat Pak Wali, pokoknya langsung saya panggil ke Jakarta, jadi sekda Jakarta untuk ngajarin orang-orang Jakarta supaya digaji. Profesor doktor kalah sama RW digaji, kiai enggak. Untung ada tahlilan. Kalau nggak ada tahlilan mati itu kiai benar-benar. Tolong sadar.
Saya ngomongkan Pak Presiden, dengan MPR, dengan siapa saja. Saya kenal dengan siapa saja. Tolong perhatikan ini. Mana mungkin sila 4 yang di bawah akan benar kalau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tidak dilaksanakan. Musabaqah tilawatil Quran dalam rangka melaksanakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Mari bumikan Pak Wali di kota Cirebon. Ayo hidupkan di kampung-kampung tuh, ngaji lagi di musola Quran, ngaji lagi di masjid-masjid, karyawan yang mau ke kantor. Kurang bagaimana hebatnya Rasulullah memberikan sarana luar biasa. Baca kulhu 3 kali, pahalanya sama dengan khatam Quran 1 kali. Cobalah masuk kantor, wali kota, masuk RT, masuk RW, berangkatlah baca kulhu dulu 3 kali. Dalam rangka apa? Komunikasi dengan Allah, mengundang barokah dan rahmat. Tiga 30 juz pahala sama dengan kulhu 3 kali. Apalagi baca ayat kursi Pak Wali Kota. Para pejabat pengen selamat di jalanan, selamat dari gangguan, jangan lupa keluar rumah baca ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat Loh Mahfud yang diturunkan hanya kepada umat Nabi besar Muhammad. Bumikan Al-Quran di kota Cirebon. Sampai jam berapa sih Pak Wali ceramah biasanya? Ya cukup segini aja ya. Hidupkan di kampung-kampung, hidupkan. Maaf Pak Wali, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, Pak Kapolsek. Kalau sekarang Bapak jadi pejabat, kemudian merintis tentang keagamaan, mati surga Pak. Tenang, mati kapan saja surga. Tapi kalau Bapak sebagai pejabat muslim tidak peduli terhadap MTQ, di akhirat akan tanggung jawab sangat berat. Maaf, saya ngomong begini karena saya orang Cirebon. Kalau kita orang Cirebon, diusir. Saya orang Cirebon punya pesantren di pesawahan. Mumpung jadi pejabat, manfaatkan. Orang Kristen juga begitu, jadi pejabat. Orang Hindu juga begitu, orang Buddha juga begitu. Karena saya termasuk ketua forum kerukunan umat beragama. Saatnya. Kenapa judulnya tadi kebalakan depan? Membumikan Al-Quran di kota Cirebon. Bayangkan kalau setiap Quran dibaca, miliaran malaikat turun. Apalagi sampai Rasulullah bersabda, "Man qara al-Quran fazadaharu fahalla halala wa harrama harama adkhalahul jannah." Siapa umatku yang membaca Al-Quran, ngerti tajwidnya, paham artinya, dan diamalkan dalam kehidupan rutinitas harian, dijamin masuk surga. Bukan hanya dia, keluarga yang ditinggalkan 10 orang, walaupun di neraka akan diangkat oleh anak-anak kita yang hafal Quran, terutama yang Qurannya hafid dan hafidoh. Alhamdulillah. 10 pamannya, uangnya, neneknya, kakeknya, gara-gara punya anak 1 hafal Quran diangkat oleh Allah. Makanya alhamdulillah anak saya pertama 12 tahun sudah hafal Quran, anak saya baru 8. Alhamdulillah. Dari Kang Ayib Quran anaknya cung. Sebab kiai mas sarungan baik, motong maning konon, masya Allah. Saya punya ke-8, wajib harus ada yang hafal Quran, wajib. Dan saya pesantren yang di Cirebon adalah pesantren tahfidz tanpa sekolah, setahun anak hafal Quran. 10 keluarga walaupun di neraka diangkat. Bagaimana mulianya Quran. Ini yang dilupakan oleh umat Islam, termasuk di kota Cirebon. Makanya dengan adanya musabaqah tilawatil Quran akan timbul gairah kembali untuk membumikan Al-Quran di kota Cirebon. Terima kasih Pak Wali, terima kasih Pak Wali ya.
Pokoknya sebelum meninggal jangan dikubur dulu Pak Wali. Masya Allah. Pokoknya Pak Wali 30 tahun lagi Pak Wali nggak jadi gubernur Jakarta, saya lebih baik mati aja saya. Masya Allah. Siap, pokoknya saya tarik ke Jakarta, dampingi Pak Ridwan Kamil karena saya kenal baik dengan beliau. Setuju begitu setuju ya? Saya akan ngomong, termasuk insya Allah Pak Prabowo-nya. Itu santri saya yang ngajarin saya Prabowo itu saya yang ngajarin ngajinya itu. Maka saya merajin ngajar yang begitu duitnya gede gitu. Di sini sebetulnya saya mundur maju. Kang Didi aja yang maksa orang. Saya lebih ngajar para pejabat, jenderal-jenderal enak, walaupun bodoh tapi amplopnya gede. Makanya saya biar tua muda aja saya Masya Allah. Bumi Quran kok. Yang ketiga, dengan musabaqah tilawatil Al-Quran akan timbul rasa untuk membaca, memahami, mendalami isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wahai sedulur-sedulur kota Cirebon, sadar bahwa Cirebon dua Allah, Indonesia dua Allah, kita juga dua Allah. Suatu saat ketemu Allah, supaya kita mati ketemu Allah, Allah turunkan Quran hudal linnas sebagai petunjuk. Gak usah batuk mengkono pada batuk galau, Masya Allah. Itu kang ngomong Cirebon apa duduk? Duduk Cirebon tak uyuy bener-bener. Saya dapat wiri dari Kang Ait, kalau kamu sedang ceramah dan ganggu, baca 3 kali nguyuh terus-terusan gitu, Masya Allah. Macam-macam, jaga satru, hati-hati seraku, Masya Allah. Siapa Kang Wani ini sun? Cuman dari Kang Ait yang saya amalkan cung, sira wong Cirebon, supaya wong Cirebon kenal sira. Kalau ceramah ning Cirebon kudu ngomong kirik. Ono dari Kang Ait. Kirik. Kudu ngomong kirik, tapi ping telu bae ngomong kirik kayak ono dari Kang Ait. Jadi wis pira kita ngomong kirik mau. Itu namanya kearifan lokal. Ono. Sebab kayak belum tahu emang Cirebon kirik, Cirebon kirik biar kita Masya Allah. Asli ki Kang Ait ijazah. Oh, makanya ping telu bae ngomong kiri wis pikir asli kita. Ujuk-ujuk tetap polisi aja ngetes SIM A SIM B